Isu mengenai laporan Rizik Syihab CS. Di situ ada Munarman, ada Sunarko, ada Edi Mulyadi atau siapa itu namanya. Terus pokoknya ada beberapa orang, mereka melaporkan Pak Jokowi Pengadilan Jakarta Pusat dengan tuduhan kebohongan selama 2014 sampai dengan 2024. Jokowi ini dianggap telah berbohong kepada masyarakat. Hingga dia dituntut untuk secara perdata ya. Dan jika tuntutan ini diterima, mereka minta supaya Jokowi mengganti kerugian sebesar 5.000 triliun ya kalau nggak salah ya, dan uang itu diserahkan ke negara, itu akan lewat Kementerian Keuangan ya. Uang itu bisa dipakai untuk membayar hutang lama era Presiden Jokowi. Bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Sidang yang pertama itu di pengadilan, tim dari Pak Jokowi sendiri tidak hadir sehingga sidangnya ditunda, sementara dari kubu Habib Rizik mendesak supaya prosesnya itu segera selesai. Ada tanggapan dari pihak istana waktu itu bahwa mereka menganggap Rizik Syihab dan teman-temannya ini hanya mencari sensasi. Jadi mereka hanya mencari sensasi, memanfaatkan undang-undang yang ada, memanfaatkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Namun fakta yang perlu mereka bawa itu menurut pihak istana waktu itu hanya sebuah fata morgana. Artinya itu hanya akal-akalan aja untuk mencari perhatian publik supaya ada simpati lagi terhadap Rizik Syihab dan timnya di situ. Namun menurut pengacara dari Habib Rizik Syihab, si Yanuar, memang laporan itu benar adanya, mereka memiliki bukti dan sudah diserahkan ke hakim di pengadilan. Mereka menyayangkan kenapa Jokowi atau perwakilan dari pihak Jokowi tidak hadir, karena laporan ini kan secara pribadi, tidak membawa nama institusi, sehingga mereka minta supaya Jokowi wajib untuk hadir. Memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan dan persoalan sekarang, di mana kesalahan Jokowi selama 10 tahun? Kebohongan yang bagaimana? Dia berbohong, apakah merugikan negara? Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Seperti apa? Nah, ini kan banyak pihak yang bertanya seperti itu. Konteks laporannya ini apa? Atau ini memang hanya untuk mencari popularitas? Nah, kita semua tahu bahwa kasus Rizik Syihab kan bermasalah di zaman Presidennya Jokowi waktu itu. Nah, dia yang harus ganti itu, karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia.
ini banyak juga yang masalah ini pro dan kontra gitu. Kebenarannya seperti apa, konteks masalahnya itu di mana, apakah nanti bagaimana hasilnya, apakah benar Jokowi sebagai tergugat akan memiliki kewajibannya sebagai pihak atau orang yang tak hukum, karena biar bagaimanapun ini sudah di pengadilan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, yang tergugat juga harus hadir, paling tidak ada perwakilan ya supaya masalahnya clear. Belum lagi laporan-laporan kebohongan soal ijazah Jokowi yang bergulir selama ini. Banyak orang yang mengangkat isu itu yang sekarang di penjara. Itu juga akan menjadi sebuah hal yang akan dituntut juga ya. Jadi ironis juga ini masalah seperti ini. Seorang mantan presiden begitu turun dari jabatan langsung disambut dengan masalah-masalah pidana, perdata, dan lain-lain.